makin seru dan makin memancing perhatian publik tentunya ya. Ini terkait dengan pelaporan Yoni Dores kepada Lesti Kejora terkait dengan dugaan cover lagu ya yang berjudul Bagai Ranting yang Kering ya. Dalam spesial interviewnya, Doni Dores bersama pengacaranya mengatakan bahwa sudah mempunyai bukti-bukti yang lengkap ya. Di antara adalah cover lagu yang ada di mungkin di platform dan sebagainya seperti ini nih. Saya tunggu tuh setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ngajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di over gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi penjelasan dari Yoni Dores dan juga pengacaranya tentunya ya. Sudah ada bukti dan sudah mengantonginya semuanya ya. Ada apa tadi di cover lagu mungkin di YouTube ya dan sebagainya. Tapi ini kontradiksi dengan pendapat Ahmad Dhani. Kalian pasti penasaran bagaimana pendapat Ahmad Dhani ketika lagunya di cover. Apakah dia akan melaporkan atau bagaimana? Coba kita lihat nih bagaimana Ahmad Dhani ketika lagunya di cover. Nih videonya. Kalau band-band kafe justru malah saya suruh silakan nyanyi lagu Dewa sebanyak-banyaknya di kafe Anda gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan penyanyi kafe, juga nggak ada hubungannya dengan penyanyi yang nyanyi di YouTube. Cover di YouTube nggak ada hubungannya karena YouTube udah punya aturan sendiri. Udah ada platformnya sendiri, udah ada aturannya sendiri. Gitu. Jadi kita nggak menjangkau yang itu dua tadi itu, pemain band kafe atau penyanyi cover di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemain band kafe silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya, gratis. Itu yang bayar kan nanti kan hotel ya. Kafenya yang bayar hotelnya. Pemain bandnya nggak bayar, langsung gratis gitu. Nah, terus untuk penyanyi cover juga untuk YouTube silakan nyanyi aja karena saya nggak ada hubungannya dengan saya, itu udah diurus sama publishing masing-masing. Wow, kalau mau cover ya cover aja, nggak usah izin gitu kan. Keren kan Ahmad Dhani ya? Karena ketika di YouTube ya sudah ada publishing di situ, sudah otomatis YouTube. Ketika lagu sudah didaftarkan ke publishing, tentu sudah ada aturan di YouTube gitu kan ya. Tergantung bagaimana publishing mau dibuat berbagi atau seutuhnya royalti itu untuk pencipta lagu. Seperti itu teman-teman. Cover gitu gimana Mas ini? Bagus lah, saya seneng cover sekarang. Oh gitu? Iya. Cover tuh salah satu bentuk kreativitas yang lain juga gitu. Jadi mau nyanyi cover aja, itu bentuk kreativitas yang lain. Kalau ada yang sukses ya, kalau yang lain nggak suka ya berarti iri. Udah gitu aja. Simpel gitu ya? Iya. Tapi apa perlu izin sih sebenarnya? Dia membawakan lagu saya tidak ada lisensi, tidak ada izin dari saya maupun dari publisher, ya kan? Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Kalau di YouTube nggak perlu. Kalau di YouTube nggak perlu? Di YouTube nggak perlu karena YouTube udah punya sistem di mana kamu nyanyi lagu. Iya. Makanya pengarang lagu harus punya publishing gitu. Oh, oke. Itu dia, pengarang lagu harus punya publishing. Jadi saya lebih senang lagu saya di cover banyak orang, silakan. Yes, lost, tak apa-apa ya. Silakan seluruh orang Indonesia nyanyilah lagu cover. Itu duitnya ke dia soalnya. Ya, duitnya ke dia. Nggak apa-apa lu banyak yang cover. Nyanyi sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Duitnya ke dia. Oke, tapi Mas, kalau yang rame-rame sekarang kan harus izin ke musisinya, harus ini. Nggak ada kalau di YouTube, nggak ada. Nggak ada ya? Di YouTube nggak ada. Kalau misalnya dibawa ke kafe? Di kafe juga nggak ada. Tidak hanya Ahmad Dhani, bahkan seorang pencipta lagu dan musik terkenal di tahun 90-an, Saari Amri, juga mengatakan hal yang sama dengan Ahmad Dhani ya. Mungkin kalian tahu lagu Bui Jadi Permadani, Suci dalam lagu, pokoknya lagu Islam begitu ya. Coba kita lihat bagaimana nih Saari Amri ya. Apa yang dia katakan?
Alhamdulillah, lagu-lagu lama saya menjadi hit kembali. Seperti lagu Boleh Jadi Permadani, Putus Paksa, Mada Berhela yang dinyanyikan oleh penggemar-penggemar Indonesia, Zidan, Nabila Suaka dan juga Reza. Terima kasih saya ucapkan kerana membangkitkan semangat saya untuk terus berkarya. Dan saya harap masyarakat Indonesia juga boleh memberi sokongan kerana anda lah boleh menjadi pemadani hidup kembali, dan juga lagu Mada Berhela, Putus Terpaksa menjadi bualan sekarang ini di Malaysia. Nah, ya kan, ketika lagunya dinyanyikan oleh Zidan, Reza dan juga Nabila Maharani, dia bahkan mengucapkan terima kasih. Itulah bagaimana lagu Bu Jadi Permadani ini kalau sampai hari ini itu berumur sekitar 35 tahun. Kenapa bisa sampai 35 tahun? Karena banyak mengcover. Ketika banyak yang mengcover, tentu orang-orang yang belum mendengarkan lagu Bu Jadi Permadani tahu lagu itu, dan itu kebanggaan dari Sahri Amri. Jadi sah-sah saja kan ya, di mana Yoni Dores tidak rela ketika lagunya di cover tanpa izin, lain dengan Ahmad Dhani yang gak usah izin, silakan cover yang baik, yang bagus begitu kan ya. Dan juga Sahri Amri mengatakan juga terima kasih ya sudah mengcover lagu saya. Gimana teman-teman semuanya? Bagaimana pendapat Anda semuanya? Dan ada juga dari pengacara Tony RM. Ini adalah ex atau mantan pengacaranya Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Bagaimana pendapatnya? Coba kita dengar, kita lihat. Setelah kita kaji tadi ya, sepertinya tipis, kemungkinannya tipis. Lesti dapat dipidana. Dalam garis besar menurut Abang Lesti ini tidak bersalah ya? Bukan tidak bersalah, tetapi unsur pidananya itu, kalau bersalah atau tidak kan nanti di pengadilan ya. Ini belum sampai ke pengadilan aja, unsur pidananya sepertinya Lesti ini tidak memenuhi unsur pidana. Itulah ya. Jadi itu mendapat dari pengacara Pak Tony ya. Jadi tipis sekali untuk bisa dibawa ke jenjang berikutnya begitu kan ya. Dan ada juga ini pengacara yang lainnya. Coba kita lihat lagi nih, ini lebih seru lagi nih, Makanya nggak dilaporin yang lain-lain, LK dulu yang diawali Bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal ya. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga, gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk mengiklankan, untuk mengkampanyekan dia punya film itu agar ditonton, agar diterkenal sampai di penjuru pelosok begitu. Jadi ketika ada tadi misalnya yang mau menyanyikan lagu itu atau menampilkan di kanal YouTube pribadinya dia, ya ada dua yang di sana, dia ikut terkenal juga lagunya, tapi sisi yang lain dia merasa dia dirugikan. Nah, jadi begitulah ya, ada apa ya, pro kontra ya, ada kontradiksi ya antara pencipta lagu satu dengan pencipta lagu lainnya ya. Ada ketika satu pencipta lagu ketika di cover malah melaporkan, dan itu haknya gitu kan ya. Walaupun kalau di cover dan dimasukkan ke media platform seperti YouTube, itu sudah ada aturan sendiri ya, sudah mendapatkan secara otomatis pendapatan, secara ada cuannya ya. Kalau sudah didaftarkan ke publishing begitu kan ya. Dan bagaimana teman-teman semuanya melihat hal ini? Coba ditulis di komentar saja. Oh ya, video ini saya lansir dari channelnya cumi-cumi.com dan juga selapancom.com ya. Kalau Anda ingin melihat secara utuh cuplikan-cuplikan lagu itu, video itu, silakan
kunjungi cumi-cumi.com dan juga slaponcom.com ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Wow, apakah kalau kita menyanyikan lagu Atta dilaporkan ke polisi atau ke hansip, saya juga tidak tahu. Oke. Salam sehat untuk kalian semuanya.